Dari tadi ngeliatin orang itu mulu. Ingat, jangan lupa ngedip. Revan, akhirnya Mami bisa lihat wajah perempuan yang bisa membongkar semua rahasianya Sukma. Mami bisa nemuin ini karena siapa? Iya, Mami tahu. Dipikir Mami gak bangga apa sama kamu? Mami tuh bangga sama kamu, Revan. Kamu tuh emang anak Mami yang paling ganteng. Tapi tugas kita gak sampai di sini, Revan. Kita udah tahu wajah perempuan yang meneror Sukma. Tapi kita gak tahu siapa dia, tinggal di mana dia. Itu tugas kita berikutnya, Reva. Tapi Mami yakin kan orang ini bisa kita pakai untuk ngejatuhin Nenek Sukma? Yakin banget, Revan. Mami yakin banget. Sukma itu menutupi rahasia yang sangat penting. Dan rahasia ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebentar lagi kita sampai, Dok. Loh. Ini kan jalan mau ke rumah Fajar. Kok Langit bisa tahu arah pulang aku? Apa jangan-jangan dia tahu aku tinggal di sini? Pak, bentar. Ini kan bukan alamat yang saya sebutin tadi. Jangan-jangan dia tahu aku bohong pas nyebutin alamat aku. Santai aja, Dok. Saya sengaja bawa kamu ke daerah sini karena saya pengen kamu nyoba makan sesuatu. Saya mau pulang aja. Saya nggak lapar. Gak lapar tapi perutnya bunyi. Itu artinya apa ya? Dasar perut nggak tahu diri. Kenapa sih malah bunyi? Mau aja. Dari pagi itu kamu belum makan loh, Dok. Padahal sekarang kamu lagi sakit. Ya, tapi kenapa harus ke sini? Di sini ada batagor enak banget. Dan saya yakin kalau kamu nyoba makan batagor itu, badan kamu pasti akan langsung enakan. Dan kamu juga harus tahu, yang jualan batagor itu adalah sahabat saya sendiri. Ntar kamu saya kenalin. Ibu. Ya. Langit. Itu mobilnya Langit. Ini beneran mau nemuin Fajar. Kenapa sih Langit nggak keliling aja? Kan jadi nggak usah ketemu Fajar. Kita udah sampai? Turun. Aku nggak boleh nemuin Fajar. Waktu kemarin pas dia ngeliat aku di rumah Langit aja, dia kan penasaran banget kayak ngenalin aku. Dok. Saya dibungkusin aja. Saya makan di rumah. Lebih enak makan di situ. Kalau pengen nambah tinggal sodorin piring. Tapi aku nggak mau ke situ. Fajar tahu aku lagi sakit. Kalau dia ngeliat penyamaran aku, terus dia tahu sakitnya mirip sama Renata, pas dia akan curiga. Penyamaran aku pasti kebongkar. Ayo, turun. Langit.
Sama siapa? Sama cewek ya? Ajak aja turun sekalian. Dengar sendiri kan? Udah diminta turun. Udah gak ada pilihan lain nih. Oh, jadi deg-degan gini. Semoga aja Fajar nggak fokus sama aku. Biar nggak curiga kalau aku ini Renata. Silakan. Ayo. Dokter, kamu langsung duduk aja biar saya yang pesenin. Oke? Jar. Sadar. Apa kabar, Man? Baik. Tumben-tumbenan kesini gak ngabarin. Biasanya kasih tahu dulu. Iya, gue sekalian mau nganterin dokter Putri pulang. Dan gue pengen dia cobain batagor bikinan lu. Boleh, boleh. Mau berapa? Mau berapa, Dok? 1. Mana kenyang. Duh, Pangeran ini bawel banget deh. Niat aku biar Fajar nggak ngeh soal keberadaan aku. Malah nanyain mulu. Ini dokter terapis lo yang kemarin kan? Iya, Hebat juga dokter bisa jadi terapisnya Langit. Biasanya sih dia nggak mau dengerin orang lain ya. dia juga nggak mau dengerin saya sih. Aduh. Gini aja nih, nggak dikenalin. Oh ya, Jar, kenalin ini dokter terapis gua, dokter Putri. Dokter Putri, kenalin, ini Fajar, sahabat saya. Loh, tangannya hangat dok. Sakit pak. Ini kenapa pakai salaman segala sih? Jangan sampai dia kait-kaitin sakit aku sama Renata ya. Udah deh, mendingan sekarang lu siapin batagor yang dulu gue pernah bilang itu enak banget. Biar dokter Putri bisa nyicipin. Aduh, kalau yang itu lagi nggak bisa bro. Yang biasanya masak tuh sebenarnya temen gue, bukan gue kalau itu. Dan temen gue yang masak lagi sakit, makanya dia nggak bisa sini. Lu khawatir banget ya sama dia? Hah? Oh, lu naksir ya sama dia? Hah? Cie. Apaan sih? Nggak, belum tahu. Tapi cuman ada sesuatu yang ganjel aja sebenarnya sih. Apa tuh? Aku penasaran deh. Kalau misalkan kita peduli sama orang, dan kita nggak bisa berhenti mikirin orang itu, apa itu yang namanya cinta ya? Lu coba aja tanya sama dokter Putri. Dia ini selain terapis, dia juga bisa baca perasaan orang. Gimana dok? Kamu bisa bantu jawab pertanyaan teman saya? Menurut dokter gimana? Saya sih belum pernah jatuh cinta ya. Tapi yang saya tahu, ketika kita mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri, itu namanya cinta. Ketika kita melakukan segala hal baik atau buruk demi orang lain, itu namanya cinta. Bahkan ketika kita mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri, bahkan bisa merusak reputasi kita, itu namanya cinta. Angin, lu kan udah mau nikah nih ya. Lo pernah nggak ngerasain itu sama pasangan lo? Kalau sebentar lagi kita mau menikah, tapi kita nggak ngerasain hal-hal kayak tadi, gimana dok? Loh? Dokter?
Kemana dia? Kok hilang? Dokter? Dok, Dokter Putri? dokter. Ya, dia emang aneh. Itu salah satu keahliannya dia. Dia ahli memberikan terapi kejut. Ini contohnya. Dia membuat kita terkejut dengan kaburnya dia. Bisa gitu ya? Habis pikir gua. Nih, itu video CCTV-nya udah aku crop dan perbesar. Gimana? Udah sesuai permintaan Mami kan? Van, coba deh. Kamu zoom. Kalau nggak Mami aja deh yang zoomin. Nih, Mami pernah ketemu atau kenal perempuan ini nggak? Mami sama sekali nggak kenal. Coba deh, Mami inget-inget lagi. Mami nggak tahu, Revan. Tapi yang terpenting, kita harus cari tahu siapa perempuan ini. Di mana dia tinggal. Karena dia adalah kunci rahasia terbesar. Rahasia. Kak Sandra lagi ngomongin rahasia sama Revan. Apa jangan-jangan tentang Renata? Itu foto siapa? Tapi gimana, Mi, cara nyarinya? Tante Yasmin? Ngapain kamu kesini? Aku mau cari kakak. Nggak bisa ketok pintu kamu. Kamar saya tuh ada pintunya loh. Sama sekali nggak ada etikanya kamu ya. Sini, saya ajarin kamu ya. Sini. Sakit dong, Kak. Kamu tahu apaan sih? Hah? Kamu mau ngapain? Ya aku mau cari kakak. Aku mau ngomongin soal terapinya Langit besok gimana. Yasmin, nggak bisa kayak gini caranya. Kamu kan tahu sendiri. Di rumah ini, tembok itu bisa denger sama obrolan kita. Gimana, Kak? Aku nggak bisa tenang, aku kepikiran banget. Lagi juga Renata kok nggak ada kabarnya sampai sekarang. Udah dong Yasmin, sekarang juga kamu jangan neken aku terus. Aku lagi nggak bisa mikir. Iya, sorry. Dan satu lagi ya, kalau aku lagi berduaan sama si Revan, kamu jangan deketin aku. Itu anak emang kurang pinter. Tapi dia bisa peka loh. Dia bisa curiga kalau kita deket terus. Iya, oke, Kak. Halo, Renata. Kamu kemana aja? Saya kan udah nelfon kamu dari tadi. Kenapa kamu baru telepon saya sekarang? Halo Tante, maaf ya saya baru ngabarin, soalnya saya baru sampai rumah. Renata, sebenarnya tuh kenapa sih tadi kamu di kafe? Kok kamu bisa bertindak dan bersikap aneh seperti itu lagi? Tante Yasmin, saya juga nggak tahu apa yang saya lakuin itu di luar kendali saya. Rasanya tuh kayak nggak mungkin saya ngelakuin itu, Tante. Ya makanya saya juga nggak habis pikir. Kok kamu bisa bersikap kayak gitu? Padahal kan kita udah sepakat sama semua rencana kita tentang terapinya Langit. Udah kelamaan sini. Sini saya ngomong sini. Renata, dengerin ya. Kamu tuh bikin berantakan semuanya tau nggak? Saya kasih tahu sama kamu ya. Saya udah ngerencanain itu semua dengan sempurna di kafe. Dan kamu juga sudah mengiyakan perjanjian kita. Supaya kita mengadakan reka ulang penusukannya Langit. Supaya apa? Supaya Langit ingat lagi sama ingatannya. Ini apa? Hah? Orang suruhan saya malah kamu abisin kayak gitu. Tante Sandra, sekali lagi saya minta maaf sama Tante.
Saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Semuanya itu di luar kendali saya, Tante. Saya ngelakuin semua kegilaan itu tanpa kesadaran saya, Tante. Sebenarnya apa yang terjadi sama Renata? Kalau memang yang dilakukan tadi bukan dalam keadaan sadar, kenapa bisa semenakutkan ini? Saya nggak mau tahu ya. Saya udah nggak mau mikir lagi. Kesalahannya ada sama kamu. Sekarang kamu yang harus pikirin. Kamu tanggung jawab. Jangan marah kayak gitu dong, Kak. Tante Sandra, saya tuh udah berusaha buat ngembali ingatannya Langit. Tapi tetap aja saya selalu gagal. Saya juga nggak tahu harus gimana, Tante. Pokoknya saya dan Tante Yasmin nggak akan berpikir lagi. Kamu yang harus pikirin cara apa. Ngerti gak? Kak, jangan kasar-kasar. Sini. Halo, Renata. Tante Yasmin, Tante Sandra. Kayak saya udah nggak bisa ngelanjutin terapi buat Langit. Saya udah nggak sanggup, Tante. Saya nyerah. Aduh, Renata. Jangan berhenti sekarang dong. Kamu jangan mundur sekarang. Saya cuma punya kamu dan saya cuma percaya sama kamu untuk membantu memulihkan ingatannya Langit. Maaf, kalau saya udah ngecewain kalian. Tapi saya beneran gak sanggup. Saya benar-benar minta maaf. Renata. Kenapa dibatin lagi sama dia? Iya. Aku kan udah selesai ngomong sama dia. Kakak sih galak banget. Aduh, gimana ya, Kak? Gimana kalau dia benar-benar menyerah? Terus dia nggak mau lagi bantu kita untuk memulihkan ingatannya Langit. Langit itu cuma punya kenangan yang manis, yang bagus, yang paling menyentuh hatinya sama Renata. Udah Yasmin, ya pusing tau gak aku mikirinnya. Udah deh. Ya Allah, maafkan aku atas semua kebohongan aku. Aku hanya ingin membantu kembalinya ingatan Langit. Tapi semua usaha aku sia-sia. Bahkan aku sendiri sampai hilang kendali atas diri aku sendiri. Ya Allah, aku mohon lindungin Langit. Lindungilah dia dari semua bahaya. Jangan biarkan Luna merenggut kehidupan Langit. Rena. Bu. Udah, Nak. Gak apa-apa. Ibu yakin kamu pasti kuat. Walaupun ibu gak tahu apa yang membuat perasaan kamu berat. Tapi ibu percaya dan yakin ini akan jadi pengalaman yang paling berharga untuk membuat batin kamu menjadi kuat, Nak. Ya. Loh, ini maksudnya apa nih? Apaan ini? Kok kursi dijajarin kayak gini? Esti nih, kerjaannya Esti nih. Ini ada acara apa sih, Bu? Kok pakai ada karpet, banyak bangku dan ada meja dekorasi, bunga-bunga. Ibu juga nggak tahu. Kayak Esti mulai stres nih. Masa kursi dijajarin gini, terus ada meja, udah kayak mau pemilihan RT RW. Apaan sih?
Wow, that's so good. Halo? Luna? Pagi Oma, pagi Tante. Ya ampun, Luna, kamu ngapain pakai baju kebaya kayak gini? Tante, aku sama Langit kan mau nikah hari ini. Pak, sih. Ya ampun Tante, tapi by the way aku takjub banget loh sama kerjanya si Esti. Buat nyiapin ini semua dan bagus. Tunggu deh Luna, bukannya tanggal pernikahan kamu sama Langit itu ditentukan ya? Dan kita kan udah sepakat, dan Tante rasa bukan hari ini. Yasmin, kamu ini apa-apaan sih? Ya biarin kalau Luna itu mau nikah sekarang. Ngaco deh kamu ih. Yaudah, Oma panggilin Langit ya buat siap-siap. Kamu tunggu sebentar ya. Ih, Oma seneng banget deh. Ya kan? Bu. Langit. Langit. Kamu harus siap-siap sekarang juga ya. Siap-siap mau ngapain, Nek? Semoga Langit bisa pulih ingatannya tanpa perlu bantuan aku lagi. Semoga Tante Yasmin bisa menemukan caranya. Renata. Ibu, kamu ngapain berdiri di depan lemari, Nak? Terus tadi apa yang kamu masukin di lemari? Bukan apa-apa kok, Bu. Karena cuma nyimpan barang-barang lama. Rena, Ibu ngerasa kamu itu akhir-akhir ini seperti aneh gitu, Nak. Aneh gimana sih, Bu? Rena gak kenapa-napa kok. Ya, mungkin Rena kecapean aja. Terus sekarang juga badan Rena juga belum fit banget. Nak, batin seorang ibu itu gak bisa dibohongin. Ibu merasa kamu itu punya beban berat, Nak. Rena, seberat apapun masalah yang kamu hadapin, kamu harus bersandar pada Allah ya, Nak. Karena kalau kamu tanggung sendirian, masalahnya malah tambah berat. Iya, Bu. Ibu makasih selalu ingetin Rena. Ibu selalu khawatir sama Rena. Ya udah, sekarang Rena mau sholat dulu ke masjid supaya hatinya tenang, ya. Rena pergi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Renata sembunyiin apa ya? Sikapnya aneh. Gak mungkin kalau gak sembunyiin apa-apa. Aku paham banget sikap dia dari kecil.
Luna, Hai sayang. kenapa kamu pakai baju kebaya begini? Sayang, kan kita mau nikah sekarang. Aku juga udah siapin penghulunya. Aku tinggal nunggu papa aja sih. Harusnya bentar lagi nyampe. Bentar ya, aku mau hubungin dulu. Lun, kamu harus tahu, tanggal pernikahan kita sudah ditentukan. Dan itu bukan hari ini. Langit sayang, kamu itu ngomongnya harus tenang lembut sama calon istri kamu. Ya? Aku tahu kapan aku harus lembut dan kapan aku harus tegas, Nek. Dan kali ini, apa yang dilakukan Luna, ini nggak bisa dibenarkan. Aku tahu kamu mencintai aku. Tapi kamu juga harus paham. Kalau aku bukan boneka yang bisa kamu gerakkan sesuka hati kamu. Luna. Jadi sekarang hentikan sikap kekanak-kanakan kamu ini. Kita menikah sesuai dengan kesepakatan dua keluarga. Dan yang jelas, itu bukan hari ini. Bagus anakku. Kamu harus tegas sama Luna. Assalamualaikum. Kamu baik-baik aja kan Renata? Tante khawatir banget sama kamu. Tante selalu doain kamu buat kesehatan kamu dan keselamatan kamu. Kamu gak harus datang kalau memang kamu gak mau melakukannya lagi. Tante gak mau menyembuhkan langit, tapi malah mengorbankan kamu. Kalian berdua itu anak-anak Tante. Kok dibaca aja sih? Ya Allah, apapun yang dilakukan, tolong jaga Renata ya Allah. Renata, kamu dari masjid, Nak. Kenapa kamu nangis? Enggak, Rena nggak kenapa-napa, Bu. Rena cuma terharu aja. Bos klien Rena tuh ngechat Rena. Dia khawatir sama Rena. Karena Rena kan sempat demam kemarin. Terus dia bilang kalau dia udah anggap Rena kayak anaknya sendiri, Bu. Bos kamu tuh baik banget ya, Ren. Dia peduli sama kamu. Dia nanya nggak ke kamu, kapan kamu bisa kerja lagi? Enggak, Bu. Dia cuman nanya kabar Rena doang. Rena, kamu jangan mundur ya, Nak. Dia itu orang baik. Dia sangat berharap sama bantuan kamu. Pokoknya, kamu itu jangan pernah tinggalin dia ya. Kamu harus tetap kerja dan membantu dia untuk menyelamatkan anaknya. Ibu beneran serius mau Rena tetap kerja? Iya, Nak. Ibu sangat serius. Pokoknya, kamu jangan pernah kecewain orang yang udah sebaik dia. Baik, Bu. Rena bakal bantu dia buat nyelamatin anaknya. Walau ibu nggak tahu yang sebenarnya yang terjadi,
Tapi dia jawaban atas semua kecemasan aku. Aku sekarang dapat restu gak hanya dari satu ibu. Ada Ibu Arumi dan juga Tante Yasmin. Mereka berdua sudah merestuin aku untuk mengurus langit. Maling! Ada maling di rumah ini, maling! Kakak kenapa? Kakak kehilangan apa? Ada maling tau gak di rumah ini? Aku kemalingan. Iya, kakak kehilangan apa? Yasmin, udah nggak aneh. Kayak baru kenal aja kamu sama dia, hah? Kakak ipar kamu itu kan sukanya bikin drama. Dia itu ratunya drama, hah? Apa-apa dibikin heboh. Drama? Kamu bilang saya drama? Emang bener kok, handphone saya kemalingan. Ada yang ambil handphone saya di rumah ini. Atau jangan-jangan Hesti lagi yang ngambil. Kak jangan ngomong kayak gitu dong kak. Hesti itu udah kerja sama kita udah lama banget. Udah belasan tahun. Ya kalau sekarang dia ngambil handphone kakak, rasanya nggak mungkin ya kak. Lagi pula, ngapain dia ngambil handphone Cassandra? Kan HP-nya Sandra waktu itu udah aku buang. HP yang mana lagi yang dimasalahin sama si Sandra? Kok perasaan aku jadi gak enak gini sih? Tapi masa aku kalau kemalingan kayak gini aku harus diem aja sih? Ini rumah aku sendiri loh. Rena, aku udah bawain plastik nih buat packing batagornya. Baru aja aku mulai goreng nih. Kelihatan ganggu ya rambut aku. Seri. Thank you. Biar aku aja yang goreng. Enggak usah. Ini kan aku yang bikin adonannya. Nanggung banget, nggak apa-apa biar aku aja. Udah, ini kan kamu gorengnya udah 2 kali lipat biasanya. Biar aku aja loh. Makin pada suka banget sama batagor kamu semuanya. Bagus dong. Aku cukup berarti di sini. Nggak apa-apa, aku bisa. Apa sih? Aku bisa. Sini. Sini. Nih, taruh sini. Oke. Sempurna kan buatan aku? Jar, kok kamu baru bengong sih? Ini masih agak panas. Aku anginin dulu ya di depan. Bentar. Hati-hati. Kalau bukan Hesti... Tunggu. Masa aku harus nuduh kamu sih, Sukma? Kak, masa ibu? Tuh kan, bener.
Sandra memang sengaja ngedrama soal HP-nya yang kubuang itu. Tapi wait, tunggu. Aku bukannya mau nuduh ya, Yasmin, Sukma. Tapi nggak heran sih. Background kamu kan dulu tinggalnya di kampung kan? Aku takut sifat kamu tuh yang di kampung suka ngambilin barang orang tuh masih kebawa sampai sekarang. Sandra, emangnya model HP kamu seperti apa? Harganya berapa? Biar saya beliin. Saya ini duitnya banyak. Jadi nggak mungkin kalau saya itu nyolong. Sebenarnya yang banyak uang itu bukan kamu, adik saya. Dan kamu morotin dan manfaatin adik saya. Aduh, udah. Kak, udah. Gini aja. Kak Sandra mau handphone apa, mereknya apa, jenisnya apa, atau tipenya apa, kasih tahu aku aja. Nanti aku beliin aja ya, Kak. Yasmin, ya ampun, kamu tuh beda banget ya sama ibu kamu. Tapi bukan handphone masalahnya, Yasmin. Handphone aku bisa beli. Masalahnya adalah data di handphone aku. Karena data yang ada di handphone aku itu penting banget. Di situ ada kejahatan seseorang. Tapi Kak, kayaknya kalau orang dalam yang mencuri handphone kakak, rasanya nggak mungkin deh. Soalnya kalau orang dalam ngambil, ya kenapa mesti sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Lagi pula ngapain juga dia cuma ngambil handphone? Ya nggak sih? Iya ya. Aku baru ingat. Apa? Perempuan itu jangan-jangan yang ambil handphone aku. Perempuan siapa, Kak? Jadi Yasmin, minggu lalu tuh ya, ada perempuan yang gak dikenal itu tiba-tiba masuk ke rumah kita. Jangan-jangan dia lagi yang ambil handphone aku. Sandra niatnya apa sih? Tadi ngomongin pencuri HP, tapi dia nuduh perempuan lain. Aneh. Aku gak mungkin salah lihat, Yasmin. Jadi perempuan itu tiba-tiba masuk aja ke rumah di malam hari di saat semua kita lagi di kamar masing-masing. Dia masuk ke sini bagaikan tikus yang menyelinap diam-diam. Aduh, gawat. Apa jangan-jangan yang diomongin itu Arumi? Tapi gimana mungkin Sandra ngebuktiin? Kan CCTV rumah lagi rusak. Apa jangan-jangan dia cuma mau gertak aja? Siapa sih, Kak? Itu dia, Yasmin. Aku juga gak kenal. Gak tahu aku dia siapa perempuan itu. Tapi jangan sedih. Aku punya fotonya. Kakak punya fotonya? Nggak mungkin. Sandra itu cuma nggak gertak. Mana mungkin dia punya fotonya Arumi. Tuh. Kenal nggak perempuan ini? Kamu kelihatan jelas banget kan wajah perempuan ini? Tuh, aku sih yakin banget kalau perempuan ini pelakunya.
Sukma, coba kamu perhatiin. Kamu kenal nggak sama perempuan ini? Sandra nggak gertak aja. Duh, dia punya bukti foto Arumi. Gawat. Coba, aku mau tanya pendapat kamu, Sukma. Dia yang ngambil handphone aku. Aku udah nggak bisa menghindar lagi nih. Jelas banget, ini wajahnya Arumi. Aduh. Tapi yang aku bingung dan penasaran ya, kok bisa dia masuk ke rumah ini kalau nggak ada yang bukain pintunya? Iya Kak, benar. Aneh juga ya Kak. Ada orang nggak dikenal bisa masuk ke rumah kita ini tanpa ada satupun yang tahu. Gawat. Yasmin gak boleh lihat foto itu. Dia bisa kenalin yang dimaksud Sandra itu adalah bidan Arumi. Aku jadi penasaran Kak. Biar aku lihat ya. Nih, siapa tahu? Biar ibu aja yang pegang. Kenapa sih Bu? Mungkin aja kan aku kenal, aku bisa bantu kasih tahu ke Sandra. Udahlah Yasmin, biar ibu aja yang urus. Kamu ini gimana sih? Lagian kan yang dituduh itu ibu. Iya makanya aku mau bantuin ibu supaya ibu nggak capek. Sini, siapa tahu aku kenal. Nggak usah Yasmin, kamu dengar ibu nggak sih? Jangan ikut campur. Terutama kamu, diem. Gak usah ikut campur. Yasmin mau bantu, siapa tahu. Umpan dimakan juga. Sukma, Sukma. Aku tahu kamu ingin nutupin sesuatu. Aku mau lihat sehebat apa sih kamu menutupi ini semua dari semua orang. Siap-siap aja. Aku bongkar begitu kamu salah langkah, Sukma. Aku harus cegah Sandra nemuin keberadaan Arumi. Kalau mereka sampai ketemu, aduh, rahasia langit bisa aja kebongkar. Aku mau kamu bebasin Renata putriku. Atau semua rahasia kamu akan saya bongkar. Dan semua orang tahu kalau Langit Wiratama bukan anak kandung Yasmin. Tapi anak yang kamu ambil dari klinikku. Bu. Aduh, Yasmin. Kamu tuh bikin kaget ibu aja. Gimana kalau ibu kena serangan jantung gitu gimana? Ya maaf. Mana Bu, aku mau lihat juga dong foto pencuri rumah ini. Aku juga pengen tahu, penasaran Bu. Apa sih? Kamu juga gak kenal. Biar ini urusan ibu aja, ya? Ya kenapa sih pakai ditutup-tutupin kayak gitu? Orang cuma mau lihat. Ya, Yasmin. Lihat. Kamu gak usah ngurusin kayak gini. Kamu fokus aja urus anak kamu yang lagi terapi ya. Udah, kamu fokus sama anak kamu. Ya. Apaan sih Bu? Udah gak ada terapi-terapian Bu. Dokter Putri gak akan kesini lagi. Loh, kenapa? Ya menurut Ibu aja kenapa. Setelah kejadian kemarin, itu pasti kan gak nyaman banget Bu buat dia. Lagian Mas Dava juga terang-terangan gak suka sama Dokter Putri. Ya mana mau sih dia datang lagi ke sini. Tapi ini kita nggak lagi ngomongin Dokter Putri, Bu. Sini aku mau lihat. Ya udah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Ya aku mau lihat. Jangan Yasmin, udah. Lihat. Jangan Yasmin. Lihat. Lepasin. Nanti sampai gini Yasmin. Ini makanya kasih lihat aku lihat. Bu, lihat. Itu siapa yang yang datang? Siapa sih? Nggak ada. Itu lihat. Gimana? Itu lihat siapa yang datang. Itu. Yaudah, coba kamu urus dulu sana. Ya bentar, Bu. Mulai sekarang aku harus hati-hati. Jangan sampai Yasmin lihat foto Arumi.
Renata. Renata. Tante, Dokter Putri. Oh iya, Dokter Putri. Tante lupa, saking Tante senang ngeliat kamu di sini. Tante pikir kamu nggak mau datang lagi. Tante, kan saya udah janji sama Tante. Saya akan membantu Tante untuk mengembalikan seluruh ingatannya Langit. Makasih ya Renata. Udah Tante, nanti dilihat orang. Oh ya, oke. Dokter Putri, yuk. Ayo. Batagor Renata emang gak pernah gagal. Ibu. Renata memang jago masak, Jar. Bukan cuma masak batagor aja. Masakan yang lain juga Rena pintar. Dia itu anaknya rajin. Rajin bersih-bersih, hormat sama orang tua, baik sama semua orang, sama tetangga, sama orang lain. Dia juga baik. Kamu akan beruntung kalau kamu menikah sama Renata. Tapi aku yakin, Bu, ada masih jauh lebih banyak pria yang lebih pantas untuk dapetin Renata dibanding aku. Fajar, kamu gak usah mikirin itu. Di mata ibu, kamu itu laki-laki yang tepat untuk mendampingi Renata. Kamu kan udah tahu, Jar, kalau ibu merestui kamu sama Renata. Jadi gimana, Jar? Apa jawaban kamu? Aku ini kan yatim piatu ya, Bu. Aku takut kalau aku nggak bisa bahagiain Renata, Bu. Aku juga takut gagal kalau berumah tangga nanti, Bu. Fajar, ibu yakin kamu bisa membahagiakan Renata. Kamu gak usah takut ya. Ibu kayaknya terlalu berlebihan deh nilai aku. Aku nggak sebaik yang ibu pikir, Bu. Kamu terlalu merendah, Jar. Ibu bisa merasakan kalau kamu itu anaknya baik. Kalau enggak, mana mungkin kamu mau ngebayarin utang judi suami ibu. Dan juga kamu udah nampung ibu sekeluarga di rumah ini. Apalagi ibu lihat kamu itu laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi, Bu, bertanggung jawab dan baik hati aja itu nggak cukup. Harus ada cinta di antara dua orang untuk memulai suatu hubungan. Kasih Fajar waktu dulu ya, Bu. Untuk bisa mastiin perasaannya Fajar. Hari ini jadwalnya apa ya, Dok? Kalau misalkan ada terapi kejut, tolong kasih tahu saya sekarang. Jangan ngagetin saya lagi. Namanya juga kejutan, ya harus dirahasiakan dong. Kamu udah siap? Kalau belum siap, nggak mungkin sekarang saya ada di sini bersama dokter. Bagus. Kalau kamu udah siap, ayo kita mulai. Wah, ada terapi ya jam segini. Hai sayang, how are you? Dokter, saya minta waktunya sebentar ya. Saya mau pilih-pilih foto buat dipajang di kamar saya nanti. Sayang, coba deh. Aku bawain hasil foto-foto kita kemarin. Menurut kamu yang bagus yang mana ya?
Anyway, ini cuma contoh. Nanti aku bakal print yang super besar dan bakal bagus banget. Mbak Luna. aja. Kalau Mbak mau melihat Pak Langit di terapi, harusnya Mbak masuknya jangan seenak kayak gitu dong. Oh, terus saya harus gimana dong, Dok? Kayak ke rumah sakit gitu, daftar dulu. Padahal kan saya cuma mau nemenin calon suami saya. Aku akan bikin Langit curiga sama kamu, Renata. Dan sampai puncaknya, boom, aku akan buka identitas kamu. Ibu? Ibu kemana? Kamu mau apa, Lun? Ini terapinya sudah mau dimulai. Aku mau nemenin kamu, sayang. Tunggu selesai ya. Nanti setelah ini, aku langsung temani kamu. No, enggak. Pokoknya aku mau nemenin kamu. Saya mau keluar. Mau kemana, Dok? Kenapa, dokter? Oh, dokter ngerasa terganggu ya sama kita. Aduh, maaf ya, Dok. Because we're getting married very soon, jadi wajar dong kalau kita romantis-romantisan kayak gini. Saya mau ambil kertas. Lupa bawa tadi. Jangan. Biar saya aja yang ngambil. Dokter tunggu aja di sini. Sebentar ya. Bu di mana? Ini ibu lagi di sini, lagi cari kartu undangannya ini pernikahannya Langit dan Luna. Ibu pengen lihat soalnya takut salah cetak gitu. Mungkin Dava naruh di sini, tapi ibu cari kok nggak ada ya. Oh, mungkin aja Dava naruh di kamar kamu. Ibu cari dulu ya. Tunggu, Bu. Ibu lagi menghindari aku ya? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Yasmin, ibu lagi sibuk nih. Pernikahan anak kamu itu sebentar lagi. Waktunya tinggal berapa hari lagi? Coba aja kamu hitung deh. Ya, udah, ini lebih penting. Ibu mau cari dulu di kamarnya Dava ya. Mungkin taruh di situ. Ini ibu pasti lagi menghindari aku. Kenapa ya? Ibuku kayak takut banget kalau aku ngeliat foto yang ibu bawa. Ada apa sebenarnya? Aku jadi curiga. Ma? Langit? Kok kamu nggak terapi? Terapi kok, Ma. Ini cuma mau ngambil kertas. Kertas buat apa, sayang? Gak tahu. Dokter Putri yang minta. Oke. Aku lanjut terapi dulu ya. Ya. Ini Luna kenapa sih ngeliatin aku terus? Apa dia lagi ngerencanain sesuatu ya? Segini harusnya cukup kan, Dok? Itu lebih dari cukup.
Sayang, kita pilih-pilih dulu dong. Sambil nunggu kan. Nih, menurut kamu yang bagus yang mana? Ini nanti aku juga bisa cetak yang super gede gitu buat dipajang di acara pernikahan kita. Mbak Luna, kalau mau bahas soal pernikahan bisa nanti aja kan? Mbak bisa merusak konsentrasinya Pak Langit, kan lagi terapi. Apaan sih dok? Lagian kan juga belum mulai, nggak usah ribet deh. Sayang ayo, coba deh kamu pilih. Yang ini lucu nggak menurut kamu? Ya, coba. Lancang ya? Rancangan mana sama kamu yang sudah merusak konsentrasi pasien saya? Sayang, dokter terapi kamu tuh ngeselin tau nggak? Luna, cukup. Kamu marahin aku? Kamu tahu kan, sekarang jam terapi. Kenapa sih harus ribut ini? Apa yang dibilang sama dokter Putri itu benar. Aku butuh konsentrasi, Lun. Sial. Langit malah belain Renata. Besar kepala dia. Oke, tunggu aja Renata. Aku akan tahan diri dulu. Belum waktunya aku ngerjain kamu. Sayang aku minta maaf ya. Emang gak seharusnya aku marah-marah kayak tadi. Ya udah, aku gak bakalan ganggu. Aku tunggu di sana ya. Ampun deh. Sampai kayak maling begini aku di rumah sendiri. Ini semua gara-gara Sandra ini. Hidup aku dibikin gak tenang kayak gini. Bener-bener itu Sandra ya. Tapi seenggaknya aku bisa ngeco Yasmin. Biar dia gak bisa lihat fotonya Arumi. Kok fotonya Rumi hilang? Aduh, gak mungkin dong. Yasmin nemuin fotonya Rumi. Aduh, gawat ini. Harus gimana nih? Setelah sesi terapi kita berkali-kali udah kita lakukan, apa yang udah kamu ingat? Atau kamu mengingat suatu bayangan peristiwa acak, semacam deja vu? Ada dok. Di kafe. Kenapa aku nggak tahu kalau Langit sudah ada perkembangan? Harusnya aku nanyain Langit. Bagus. Coba kamu gambarin apapun yang udah kamu ingat. Kenapa ketawa? Saya malu dok. Saya nggak bisa gambar. Yakin deh hasilnya pasti akan jelek banget. Nggak masalah. Saya nggak menilai dari bagus atau enggaknya gambaran kamu. Tapi saya mau lihat visual apapun yang udah kamu ingat. Untuk mempertajam ingatan kamu. Coba. Sekarang kamu konsentrasi. Kamu ingat pelan-pelan. Kita coba ya. Gawat. Jangan sampai Langit ingat semua kejadian di kafe. Bagus. Langit harusnya ada perkembangan yang lumayan. Kalau sampai bisa gambarin yang dia ingat.
Dia bawa apa lagi itu? Kejutan apa lagi yang disiapin Renata buat memicu ingatan langit? Bau adalah simulasi otak yang kuat untuk mengingat sesuatu. Pak Langit, sekarang coba kamu abaikan suara apapun di sekitar kamu. Kamu hanya fokus sama ingatan kamu. Aroma ini kayaknya nggak asing. Urusan cuma satu foto aja. Udah bikin pusing kayak gini. Yuhu. Kalau saya lihat ini aura-auranya lagi bad mood. Ngapain kamu masuk kamar saya? Keluar sana. Kalau lagi bete jangan aku dong yang diserang. Kamu lagi pusing ya? Mau cari cara untuk nutupin identitas perempuan itu. Ya kan? Kamu lagi muterin otak kamu kan? Pusing ya? Gak ada urusannya. Lagian fotonya juga udah hilang. Udah ya, gak usah sindir-sindir lagi. Emang kamu pikir kalau dengan foto yang aku kasih ke kamu itu hilang, emang bakal aman kamu? Terus kalau menurut kamu, foto yang aku kasih ke kamu, rahasia kamu sama perempuan itu bakal aman? Mau berapa? Saya ingat sesuatu. Tapi kelihatannya masih samar. Saya lagi bersama dengan seorang perempuan. Saya ingat di tempat kerja. Langit mulai mengingat kenangannya sama aku. Kenapa sulit banget melihat jelas ingatan aku? Semua masih terlihat samar. Ayo Pak, pelan-pelan. Bisa, Bapak pasti bisa. Kenapa Langit tulis nama Renata? Jangan-jangan Langit udah inget sama Renata. Pak, gak usah. Pak, konsentrasi saja biar saya yang beresin. Ini kan foto Ibu. Kok bisa ada di sini? Enggak.
Ini nggak boleh terjadi. Dia nggak boleh rebut langit dari aku. Renata? Ambil gunting ke arah saya. Kertas apa ini? Ngapain lagi sih? Kenapa? Hah? Masih kurang? Udah sana sekarang juga keluar. Keluar kamu, ngapain sih kamu? Lepasin! Sana! Yasmin? Aku menemukan foto ini di depan kamar ibu. Aku tahu kok siapa yang ada di foto ini. Apa? Kamu kenal? Langit, awas! Awas! Dokter mau ngapain? Sadar, Dok. Sayang, dia tuh mau ngapain lagi sih? Dia tuh hampir aja nyelakain kamu, tau nggak? Udah ya, mending kita pergi aja dari sini. Aku takut dia makin kalap. Enggak, Lun. Dia nggak bakalan mungkin sakitin aku. Aku udah mulai terbiasa dengan terapi kejut yang dia buat. Bisa jadi ini salah satu terapinya. Udah, sebentar. Dokter, Dok, tolong tenang ya. Tolong bilang kalau ini terapi kejut dokter yang baru. Bener kan? Renata, sekarang gunting foto-foto yang ada di lantai itu. Langit, tuh kamu lihat sendiri kan, foto-foto kita aja diguntingin kayak gitu. Aku yakin dia tuh benci sama kita. Udah kita pergi aja ya, aku takut dia bahayain kita. Enggak, Lun. Kita udah ngelewatin ini bukan cuma sekali dua kali aja. Ini pasti gaya terapinya Dokter Putri. Kita ikutin aja prosesnya. Oke? Kenapa Langit malah santai begini sih? Gak asik banget. Harusnya dia benci sama Renata. Dok, Dokter Putri, dokter udah ya. Sekarang tenang, tolong kasih guntingnya ke saya, Dok. Dokter, dokter tolong dengerin saya. Udah, saya bilang cukup. Dok, saya bilang hentikan, Dok. Udah cukup. Renata, sekarang serang aku.
Kasih guntingnya ke saya. Dokter, dok saya bilang cukup dok. Tolong hentikan, ini udah membahayakan Luna dok. Kamu kenal di mana? Siapa namanya? Yasmin, balik ke kamar kamu. Udah ya, gak usah baik ngomong, ini urusan ibu. Ayo balik sana. Kenapa kamu usir anak kamu? Lagian Yasmin gak keberatan kok untuk kasih tahu siapa perempuan itu. Ya kan Yasmin? Kamu harus bertahan Yasmin ya. Anak kamu harus hidup. Aku gak kuat, Bu. Ini bukan untuk mempertaruhkan hidup kamu aja, tapi mempertaruhkan hidup ibu. Air! Air! Ibu, air! Pelan-pelan. Tunggu sebentar. Kamu kuatin. Sebentar. Bidadari Umi! Bidadari Umi! Sabar ya. Tolongin anak saya. Mbak Yasmin. Anak saya mau lahiran, tolongin. Ayo, awas. Pelan-pelan. Kamu pasti bisa. Yasmin, dengar ibu ya. Sebentar lagi anak kamu akan lahir. Kamu harus kuat. Ayo, dikit lagi Mbak. Terus, biar aku kuat. Ayo, dikit lagi. Ya, terus. Aku masih ingat semuanya, Kak. Aku masih ingat siapa dia. Dia adalah bidan yang membantu aku melahirkan waktu itu. Jadi perempuan itu yang bantu Yasmin melahirkan Langit. Wow, ini kejutan besar. Sayang, tolongin aku, sayang. Dokter, lepas dong. Aduh, malahan beringas begini nyerang aku. Bisa mati aku. Mati aku. Aku nggak bisa mengaruhi Renata. Liantinnya lepas. Dok. Dokter mau apa, dokter? Langit tolongin aku. Stop, aku bilang stop. Langit tolongin aku. Langit. Kamu salah orang. Nggak mungkin kamu ingat orang yang udah membantu melahirkan kamu 22 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Pasti kamu salah orang gitu. Tapi aku masih ingat kok, Bu. Aku ingat betul dengan wajahnya. Dan bahkan, aku juga ingat namanya. Bidan Arumi kan? Aduh, aku harus gimana sekarang? Semua usahaku selama 22 tahun untuk mempertahankan Langit sebagai pewaris harta Wiratama akan sia-sia kalau sampai rahasiaku terbongkar.
Tapi anehnya, kenapa foto bidan Arumi ini ada di rumah kita? Ini udah berlebihan. Cukup, lepasin guntingnya sekarang. Lepas! Dok, sadar dok! Mana? Dokter, please sadar, dengar saya dok! Cukup! Lepasin guntingnya sekarang. Renata, balik jadi diri kamu sendiri. Apa yang udah terjadi, Pak? Kamu itu udah keterlaluan ya. Kamu berani menyerang Luna. Saya nggak akan bisa maafin kamu lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi! Saya nggak butuh diterapi sama kamu lagi. Sayang, aku takut banget. Dokter Putri hampir aja nusuk aku tadi. Aku minta maaf ya. Seharusnya kamu nggak ngalamin hal seperti ini. Tunggu sebentar ya. Satu-satunya alasan perempuan ini datang ke rumah ini, itu pasti nemuin kamu. Dan pertanyaan saya, ada apa dia nemuin kamu di malam itu? Jawab! Saya tuh gini. Udahlah Bu, kenapa sih Ibu nggak jawab aja? Kenapa? Ibu nanti malah dicurigain loh Bu. Kamu kok jadi nyecer ibu sih? Kamu juga ngapain kamu ikut-ikutan? Jawab aja pertanyaan. Udah pasti Jawab aja sih Bu. Hah? Sukma, tunggu, Sukma. Aku yakin banget, ibu kamu pasti merahasiakan sesuatu. Sukma, berhenti kamu. Kenapa harus kayak gini sih? Sekarang kamu pergi. Pergi! Saya nggak butuh diterapi sama kamu lagi. Apa yang aku lakuin sampai langit separah itu sama aku? Jahat.
nggak akan datang ke rumah ini lagi dan aku nggak akan nemuin Langit lagi. Semua yang aku lakuin itu udah nggak ada gunanya. Tuh. Hancur semuanya. Aduh, kebongkar semuanya. Sandra, dia udah tahu Langit. Dia tahu Langit siapa. Sukma! Ibu! Sukma! Keluar kamu! Nggak usah sembunyi dari saya kamu. Kali ini aku berhasil, Renata. Buat Langit benci sama kamu. Dia bahkan sampai berani ngusir kamu depan aku. Luna. Langit. Langit, aku bisa jelasin semuanya. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa ke aku. Kejadian hari ini pasti udah bikin kamu shock. Seharusnya aku yang minta maaf. Jadi Langit nggak dengar ucapan aku tadi. Bagus deh, hampir aja ketahuan. Aku antar kamu pulang ya. Aku mau pastikan kamu baik-baik aja sampai di rumah. Makasih ya sayang. Sukma! Percuma! Saya bisa tahu kamu ada di mana. Tuh, ibu kamu tuh. Percuma kamu sembunyi dari saya. Ibu. Yasmin. Percuma kamu ngumpet dari saya, Sukma. Sekarang saya minta sama kamu. Apa yang kamu rahasiain sama bidan itu? Kasih tahu ke saya.